Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Cerita Horor, yang dimana channel ini banyak membahas tentang mitos-mitos horor yang beredar di kalangan masyarakat dan mengangkat cerita dari para narasumber yang mempunyai cerita horor. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Edi Permana, di segmen bahas mitos kita bakal membahas salah satu makhluk gaib yang banyak sekali diceritakan di Indonesia. Dan kali ini kita bakal membahas tentang makhluk astral yang bernama Bunian. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita makhluk astral yang bernama Bunian. Selamat datang kembali teman-teman. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering lupa bahwa ada sisi lain dari dunia ini. Sisi yang tidak terlihat, namun diyakini hidup berdampingan dengan kita. Selama ini kita mengenal hantu, jin, atau arwah penasaran. Tapi hari ini kita akan membahas entitas yang sangat berbeda. Mereka bukanlah arwah yang terjebak, bukan pula makhluk jahat yang datang untuk menakut-nakuti. Mereka adalah sebuah perbedaan, sebuah bangsa yang hidup tersembunyi di alam paralel dan diyakini punya hubungan erat dengan manusia. Mereka adalah orang Bunian. Siapa sebenarnya orang Bunian? Secara harfiah, bunyian berarti suara-suara yang tak terdengar, namun tak terlihat wujudnya. Orang Bunian digambarkan sebagai bangsa yang menyerupai manusia biasa. Mereka memiliki perbedaan kota, kerajaan, bahkan pasar. Mereka berpenampilan layaknya masyarakat Melayu kuno, dengan pakaian adat yang indah dan sopan, namun ada satu perbedaan mendasar. Mereka tidak kasat mata bagi mata manusia biasa. Keyakinan tentang Bunian sangat kuat di wilayah Sumatera, khususnya Riau dan sekitarnya, serta di Kalimantan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kisah mereka diwariskan secara turun-temurun, dari kakek ke cucu, diiringi dengan pesan-pesan moral yang mendalam. Lalu, di mana mereka tinggal? Tidak jauh dari kita, konon Bunian mendiami tempat-tempat yang masih asri dan sakral. Hutan-hutan lebat, gunung-gunung yang tak terjamah, gua-gua tersembunyi, bahkan di bawah bebatuan besar atau pohon-pohon rindang. Mereka hidup di sebuah dimensi yang berbeda. Bayangkan dua stasiun radio yang berbeda, keduanya memancarkan siaran di tempat yang sama, tapi Anda hanya bisa mendengarkan salah satunya, tergantung pada frekuensi yang Anda pilih. Begitulah hubungan dunia kita dengan dunia Bunian. Yang paling menarik dari cerita Bunian adalah deskripsi tentang perbedaan mereka yang begitu terorganisir. Banyak kesaksian orang-orang yang pernah mengaku pernah tersesat ke dunia mereka, menceritakan hal yang hampir sama. Mereka melihat kota-kota yang indah dan bangunan-bangunan megah yang terbuat dari emas dan permata, jalanan yang bersih, pasar yang ramai dengan berbagai barang dan makanan yang harum. Di sana mereka menemukan masyarakat yang ramah, sopan, dan kehidupan dengan damai. Namun memasuki dunia mereka bukanlah tanpa aturan. Ada pantangan atau tabu yang sangat dihormati oleh orang Bunian, dan jika dilanggar bisa berakibatkan fatal. Salah satu pantangan yang paling terkenal adalah larangan menunjuk pelangi. Konon, pelangi adalah jembatan atau gerbang menuju dunia mereka. Menunjuknya sama saja dengan menantang atau bahkan merusak jalur mereka. Pantangan lain yang sering disebutkan adalah menjaga ucapan. Di dalam hutan, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata kotor, meremehkan alam, atau membuang air sembarangan. Setiap batang pohon, setiap batu diyakini adalah penunggunya.
dan mereka adalah bagian dari kerajaan Bunyan. Dengan kata lain, cerita Bunyan mengajarkan kita untuk menghormati alam dan menganggapnya sebagai sebuah entitas yang hidup. Orang yang hilang. Fenomena yang paling sering terjadi adalah orang yang tiba-tiba menghilang di hutan atau di gunung dan ditemukan kembali setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Ketika ditanya, mereka mengaku tidak menghilang. Mereka hanya tersesat dan diajak singgah oleh masyarakat yang ramah di sebuah desa atau kota yang indah. Mereka diberi makanan dan dijamu dengan baik. Namun ketika mereka kembali ke dunia nyata, mereka terkejut. Yang mereka rasakan di dunia Bunyan adalah 1 minggu di dunia kita. Makanan lezat yang mereka santap ternyata hanyalah dedaunan atau akar-akar kering. Kisah ini seringkali digunakan sebagai peringatan bagi pendaki atau pencuri di hutan agar tidak sembrono. Kisah pernikahan. Ini adalah kisah yang paling romantis sekaligus tragis. Konon, ada Bunyan yang jatuh cinta pada manusia. Mereka bisa menampakkan diri atau bahkan menyamar sebagai manusia biasa untuk mendekati pasangannya. Pernikahan pun terjadi dan biasanya disertai dengan syarat ketat. Satu syarat yang paling umum adalah manusia menjadi pasangan Bunyan dilarang keras memakan makanan yang diberikan di dunia Bunyan. Jika mereka melanggar, mereka akan selamanya terjebak di sana dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Kisah ini mengajarkan tentang kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan yang besar. Kisah pemberian gaib. Terkadang Bunyan memberikan hadiah kepada manusia yang dianggap baik hati atau tulus. Hadiah itu bisa berupa benda berharga seperti perhiasan atau emas permata. Namun, seperti halnya hadiah dari dunia lain, ada aturannya. Begitu hadiah itu dibawa ke dunia manusia, wujudnya akan berubah. Emas yang indah menjadi kunyit, berlian bisa menjadi batu biasa, dan uang kertas bisa berubah menjadi daun-daun kering. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, dan realitas mereka tidak bisa disamakan dengan realitas kita. Di balik semua narasi mistis ini, apakah ada penjelasan logis atau ilmiah? Kisah orang yang diculik Bunyan menjadi cara masyarakat adat menjelaskan fenomena orang hilang yang tidak dapat mereka pahami. Atau mungkin ini adalah cara untuk mengajarkan rasa hormat terhadap alam dan melarang manusia dari merusak lingkungan. Namun di sisi lain, kisah Bunyan juga sangat menarik untuk dikaitkan dengan beberapa konsep ilmiah modern, seperti teori dimensi paralel. Beberapa fisikawan teoritis berpendapat bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu dari banyak dimensi yang ada. Mungkin tanpa kita sadari, kita memang hidup berdampingan dengan perbedaan lain yang berada di frekuensi. Perbedaan teori ini membuat kisah Bunyan tidak lagi terdengar seperti tahayul belaka, melainkan sebuah spekulasi yang memancing imajinasi dan rasa penasaran. Pada akhirnya, apakah orang Bunyan itu nyata atau hanya sekedar legenda? Pertanyaan itu mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Namun terlepas dari keyakinan pribadi kita, kisah Bunyan telah memainkan peran penting dalam budaya Indonesia selama berabad-abad. Mereka adalah cerminan dari hubungan manusia dengan alam, dan pengingat bahwa di balik yang terlihat, ada banyak hal lain yang menunggu untuk ditemukan, atau setidaknya dihormati. Mereka bukan hantu yang menunggu, mereka adalah bagian dari ekosistem spiritual yang ada di sekitar kita. Mereka adalah penjaga, tetangga, dan terkadang pengingat tentang betapa kecilnya kita di hadapan misteri alam semesta. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya pada keberadaan mereka? Atau mungkin Anda punya cerita tentang pertemuan dengan mereka? Silakan bagikan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ringkas tentang makhluk Bunyan ini. Mungkin nanti ada beberapa sosok makhluk mitos lagi yang bakal dibacakan oleh teman-teman saya. Sekali lagi jangan lupa ikuti semua sosial media kita sebab kita juga upload di sana.
Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam horor, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.